perisaiku saat badai hidup menerpaku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ku lihat ibu berdiri. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Doa semoga lekas kembali. Supaya menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kini berpisah sayang. Semoga kita bahagia. Kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya mau sekolah online dan tugas yang menunggu. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Kesehatan rusak, jiwa kita rusak. Karena dia melemahkan sel-sel tubuh kita. Kerusakan akan membuat kecanduan. Ada roh pornografi, sel tubuh kita yang dibikin gelisah. Ada roh Mars atau roh kekerasan. Dia bikin ketakutan. Kita hidup dari kekuatan supranatural, bukan dari kekuatan dari hitungan matematika. Tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Tidak akan di-lock dengan sistem. Jadi nggak bisa keluar dari sistem. Kalau kita tidak waspada, kita bisa berantakan semua generasi muda. Dokter nggak mau kasih saya pulang, nggak kasih saya isoman. Saya nyesal di sini. Saya di sini nggak bisa jemur, vitamin juga nggak ada, buah cuma pepaya. Semua di sini pasiennya nggak nafsu makan, sikat gigi aja nggak bisa. Teh manis aja nggak ada, teh hangat. Tega amat. Tahu gini saya nggak mau di ruangan. Saya pikir di ruangan tuh lebih baik. Gimana mau sembuh, dokter? Dokter bunuh saya perlahan-lahan. Saya mau pulang. Edukasinya yang baik. Ini bukan maling mereka. Cuma panik kalian. Saya bisa gila, Bapak Jokowi. Kasihani saya cari uang susah. Gak dapat bantuan ya, Bapak. Kami di sini hanya diperintah oleh negara. Tidak ada niat kami untuk menyakiti hati rakyat.
yakni uang senilai 14,5 miliar rupiah. Kakak saya meninggal diperlakukan seperti ini. Hasil swab belum keluar. Tolong minta keadilan. Saya cium tadi jenazah kakak saya. Kalau memang kakak saya kena corona, saya kena. Mas, nanti kan semua. Bukan ada hasilnya positifnya. Gak bisa jawab dulu. Saya sehat, saya sakit karena tertekan pikiran saya di sini. Hasil negatif masukkan ruang isolasi. Penipu kelas semua. Keluarkan mayatnya. Kasih keluar sampai anak. Kalian katakan positif. Keluar 200 juta untuk kalian. Mana daftar itu? KTP hilang semua. KTP hilang semua. Neko. Picit tangan Neko. Sini. Mau menegakkan hukum, tegakkan yang di atas. Jangan semakin banyak korban. Orang tidak COVID dibilang COVID supaya cair dana. Terisi perlu binatang-binatang di dalam itu semua. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Kalau mau sholat silakan di tempat lain, jangan di sini. Silakan kalau mau Jumatan di masjid lain. Sekarang perteguh persatuan. Persatuan dalam iman. Persiapkan diri kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Sampaikan kepada dunia, kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling mengerikan, sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Dan tidak ada satu nama di atas bawah kolong langit ini yang kepadanya diberi kuasa. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Walaupun sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah sholat berjamaah, belum pernah ada kejadian. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ide pemerintahan itu dari Allah. Dimaknai dulu pemahaman itu, karena kalau enggak, pemerintah suruh kita A, kita nggak lakukan, dosa. Ingat, Joseph disuruh bunuh anak, dia bawa Yesus lari ke Mesir. Musa, bapaknya suruh bunuh, malah dilarung. Dosa dong, ngelawan pemerintah. Enggak kan ternyata. Jadi kita tuh menghormati pemerintah seperti kita menghormati pola struktur ilahi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pancasila. First, believe in God. Sistem demokrasi kita juga sudah keluar dari pakem Pancasila, sehingga suara orang terbanyak walaupun keliru nanti akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Tetapi kebenaran
Tidak bisa diganggukan, walaupun satu. Kalau memang benar, maju terus Allah yang merah. Salam Pancasila. Viva Republik Indonesia.